Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kalian melihatnya ya. Perkenalkan, nama aku Rena Yuliana Kusuma. Aku dari Prodi Sosiologi 3J dengan NIM 200-521 1083. Di sini aku akan menganalisis home industry arang batok kelapa dengan menggunakan empaltus dan analisis SWOT. Apa sih dari empaltus tersebut? Analisis empat tersebut. Yang pertama yaitu social mapping, yang kedua diagram Venn, yang ketiga food basket, yang keempat matrix scoring. Apa sih yang disebut dengan social mapping tersebut? Ya, social mapping adalah bentuk atau pola hubungan antara pengusaha dan lainnya, di mana para pengusaha ini pasti akan mengalami interaksi atau melakukan interaksi dalam memperoleh bahan produksi, bahan mentah, dalam distribusinya, dalam proses produksi, mengalami interaksi dengan karyawan, dan lain sebagainya. Home industry arang batok kelapa ini terletak di Desa Mojowarno, Kabupaten Jombang, yang dimana industri ini tuh bergerak dalam pembuatan arang batok kelapa. Letaknya sangat strategis, yang dimana letaknya di daerah perkebunan yang jauh dari permukiman warga. Mengapa demikian? Karena agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat atau warga Mojowarno. Awal mulanya berdirinya industri arang batok kelapa ini tuh berawal ketika saudara Bapak Adi yang produksi arang batok kelapa di daerah Blitar mengalami kebanjiran order, sehingga Bapak Adi membuat di daerah Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Kemudian bagaimana sih bentuk social mapping yang terjadi pada home industri arang batok kelapa ini? Yang pertama yaitu pabrik santan dan pengepul batok kelapa, yang dimana Bapak Adi itu memperoleh tempurung kelapa atau batok kelapa di pabrik santan dan pengepul batok kelapa yang terdapat di pasar-pasar. Yang kedua kemudian karyawan, yang dimana karyawan ini merupakan masyarakat Desa Mojowarno setempat, yang terdapat 2-3 karyawan. Kemudian untuk social mapping atau pola interaksi yang ketiga adalah distributor, yang dimana menurut Bapak Adi distributornya di daerah Jawa Tengah. Kemudian diagram Venn. Apa sih yang kalian ketahui mengenai diagram Venn? Diagram Venn merupakan gambaran mengenai skala prioritas permasalahan yang muncul dan ada yang paling diprioritaskan. Pasti dalam sebuah industri, perusahaan home industry pasti ada sebuah permasalahan, dan permasalahan tersebut akan diprioritaskan. Mana sih diagram Venn yang terjadi di home industry barang batok kelapa ini? Yang pertama yaitu bahan baku. Bahan baku pasti merupakan salah satu hal yang paling dibutuhkan dalam sebuah home industry maupun industri. Bahan baku dalam proses pembuatan arang batok kelapa ini, jika bahan bakunya basah, pasti akan memperlambat proses produksi, yang dimana awalnya 5 hari jika basah sampai 7 hari kerja. Kemudian yang kedua adalah modal. Modal merupakan suatu hal yang paling dibutuhkan dalam sebuah industri maupun home industry. Kemudian yang ketiga adalah pemasaran. Kemudian analisis selanjutnya yaitu food basket. Apa sih yang dimaksud dengan food basket tersebut? Ya, food basket merupakan pola konsumsi yang dilakukan oleh karyawan dan pengusaha atau pemilik usaha, yang dimana pasti sebuah karyawan itu melakukan pengeluaran dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu juga pemilik usaha pasti melakukan pengeluaran pada saat proses produksi. Bagaimana sih bentuk food basket atau pengeluaran yang dilakukan oleh pengusaha atau pemilik usaha? Baik, yang pertama yaitu bahan baku. Ya, pasti bahan baku merupakan salah satu pengeluaran,
yang dimana sebagai terlaksananya sebuah proses produksi. Jika tidak ada bahan baku, maka tidak akan yang namanya proses produksi. Kemudian yang kedua adalah listrik. Pada saat melakukan proses produksi malam hari pasti membutuhkan listrik sebagai penerangan. Kemudian yang ketiga adalah gaji karyawan, yang dimana di home industri arang batok kelapa ini terdapat 3-5 karyawan tergantung proses produksinya. Kemudian food basket yang dilakukan oleh karyawan. Yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok dari karyawan, misalnya beras, sandang, pangan, papan. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan sekunder, misalnya yaitu untuk beli rokok dan jajan anak-anaknya. Analisis yang terakhir adalah matrix scoring. Apa sih yang disebut dengan matrix scoring itu? Ya, matrix scoring adalah bagaimana masalah yang diprioritaskan dalam sebuah perusahaan atau industri, yang dimana para pemilik usaha ini akan menilai bagaimana sih yang masalah yang diprioritaskan, yang dimana dalam wawancara kemarin saya memberikan pilihan pada 1-10 untuk memilih masalah yang diprioritaskan atau diselesaikan pada Bapak Adi selaku pemilik usaha. Jika nilainya kecil maka masalahnya itu kecil, jika nilainya besar maka permasalahannya adalah besar. Berikut merupakan matrix scoring yang saya peroleh dari penilaian Bapak Adi. Yang penilaian 10 yaitu pada bahan baku. Ya, bahan baku. Jika bahan bakunya basah akan memperlambat proses produksi yang awalnya 5 hari kerja menjadi 7 hari kerja. Selain itu, jika proses produksinya memperlambat atau perlambat, maka akan memperlambat proses selanjutnya yaitu distribusi. Selanjutnya yaitu nilai 7 pada modal, yang dimana home industry ini tuh belum lama berdirinya dan modalnya hanya dari modal sendiri atau modal individu, sehingga tidak dapat suntikan dana atau modal dari pemerintah. Oleh karena itu diperlunya dana UMKM atau suntikan dana dari pemerintah untuk menunjang home industry tersebut. Kemudian nilai 6 pada karyawan, yang dimana karyawannya itu hanya terbatas masyarakat tersebut dan tidak semuanya adalah bekerja. Maksudnya tidak setiap hari bekerja. Selanjutnya yaitu nilai 4 pada distribusi, yang dimana pendistribusiannya hanya terbatas di wilayah Jawa Tengah saja. Kemudian bagaimana sih cara bertahan hidup dari home industri arang batok kelapa ini? Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas produk. Dapat kita ketahui bahwa arang batok kelapa ini dapat digunakan sebagai pengganti dari batu bara, dan sehingga arang batok kelapa ini itu dapat diekspor ke benua Eropa yang memiliki musim dingin. Oleh karena itu arang batok kelapa ini memiliki beberapa pesaing, sehingga Bapak Adi dalam hal ini harus meningkatkan kualitas produk. Kemudian cara bertahan hidup yang kedua adalah meningkatkan relasi, yang dimana relasi dalam sebuah usaha industri adalah hal yang terpenting. Dengan meningkatnya relasi ini kita dapat melakukan distribusi ke tempat lain. Kemudian yang ketiga adalah izin ekspor. Maaf ini tipe. Ya, izin ekspor ini kan arang batok kelapa ini dapat diekspor sampai benua Eropa, sehingga jika kita mendapatkan izin ekspor kita dapat mengekspor ke beberapa benua Eropa. Kemudian yang keempat itu mendistribusikan. Distribusi ini harus meluas, tidak hanya di wilayah Jawa Tengah saja, dapat keluar Jawa Timur. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama itu kekuatan ramah lingkungan. Dapat kita ketahui bahwa arang batok kelapa ini terbuat dari limbah, sehingga ramah lingkungan. Kemudian kelemahannya yaitu izin ekspor dan relasi distribusi yang masih sangat lemah dan belum mendapatkan izin ekspor, sehingga belum dapat melakukan ekspor. Kemudian peluangnya yaitu
bahan baku alternatif pengganti batu bara dan ancamannya adalah pesaing yang sangat ketat. Berikut merupakan proses dari produksi arang batok kelapa yang dilakukan di Home Industri Arang Batok Kelapa, Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.